Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu teman-teman melalui channel YouTube kami, yaitu cara membaca hidrolik diagram, khususnya untuk eskavator PC200-8 Komatsu. Karena pada materi sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan tentang hidrolik pump, sistem hidrolik dari segala merek, dan sebelumnya juga beberapa hari yang lalu saya sudah share di komunitas YouTube channel kami, dan rata-rata teman-teman masih banyak yang ingin didampingi atau di-guidance dalam membaca sirkuit diagram khususnya untuk unit eskavator. Pada kesempatan kali ini saya hanya membawakan materi eskavator PC200-8. Kebetulan ini paling banyak yang meminta karena populasinya sangat banyak, khususnya untuk di seluruh Indonesia. Dan untuk part 1 nanti saya akan buatkan video hanya untuk pembahasan sementara atau cara membaca skematik khususnya untuk di area hidrolik pump. Dan untuk part 2 dan part 3 berikutnya kita akan beralih ke komponen yang lain. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, dan setelah menonton video ini nanti jangan lupa di share ke teman yang lainnya supaya kita sama-sama belajar dalam mendalami ilmu alat berat. Oke, kita mulai dari diagram hidrolik tank, kemudian ke area hidrolik main pumpnya, di mana letak daripada hidrolik tank di sini berada di sudut kiri bawah dalam diagram hidrolik untuk PC200-8 tentunya ya. Dan di dalam hidrolik tank ini, kotak ini terdiri dari return filter. Return filter simbolnya seperti ini, dan return filter ini adalah filter yang menyaring oli yang akan kembali ke tangki. Dan setelah melewati oil cooler, dan nantinya akan masuk ke dalam tangki sini. Dan ketika filter ini buntu, maka dilengkapi dengan sebuah bypass trailer. Bypass inilah yang akan nanti membuka ketika tekanannya melebihi dari tekanan yang sudah dicantumkan di sini, agar tidak mengalami kebuntuan atau hydraulic lock di sistem. Kemudian komponen yang satu lagi yang terpasang pada hidrolik tank ada breather yang dilengkapi dengan safety valve dengan nilai tekanannya itu sudah ditentukan di samping kiri sini juga. Ini ya, sekitar 0,017 plus minus 0,007 MPa. Nah, kemudian pada hidrolik pump PC200-8 itu memiliki dua hidrolik pump, satu di bagian depan dan satu di bagian belakang. Dengan saluran saksennya terdiri dari satu hose, dan hose tersebut adalah yang ini, di mana pada hidrolik tank ada sebuah strainer. Kemudian dari strainer ini nanti akan mengalirkan oli, akan masuk ke suction hidrolik pump. Jadi suctionnya itu cuma satu dari hidrolik tanknya, dan nanti akan dicabangkan menjadi dua untuk melayani
dua pompa yang tandem, yaitu pompa depan dan pompa belakang. Bagaimana caranya kita mengetahui yang mana pompa depan dan pompa belakang? Tinggal melihat daripada simbol yang ada di sini. M ini adalah motor atau penggerak ya, bisa diartikan juga sebagai mesin ya, yang menggerakkan sub pompa. Yang dekat dengan sub penggeraknya itulah yang disebut sebagai front pump, dan yang jauh atau yang di ujung itu adalah rear pumpnya. Dan di sini adalah tandem karena dia dua pompa tetapi hanya menggunakan satu sub. Kemudian output daripada main pump ini itu nanti masing-masing ya, keluarannya itu masing-masing, dan nanti akan diteruskan ke control valve. Nanti kita bahas di area control valve, karena untuk sesi kali ini hanya membahas dan membaca diagram area hydraulic pump. Untuk mengatur regulasi main pump, kedua main pump ini diatur oleh servo piston. Servo piston itu ada dua, setiap pompa masing-masing mempunyai. Di mana servo piston di sini nanti akan mengatur kapan dia maksimum dan kapan dia minimum berdasarkan dengan dua tekanan, yaitu yang pertama, untuk membuat ke arah maksimum maka dia ditekan dengan spring, dan untuk dia merubah ke arah minimum maka itu digerakkan dengan menggunakan hydraulic pressure. Ya. Kemudian untuk pengaturan hydraulic pressure yang akan masuk ke sini untuk mengatur kapan dia minimum dan kapan dia maksimum, itu diatur oleh regulator valve. Di mana regulator valve di sini terdiri dari dua. Yang pertama ada LS valve, dan yang kedua ada PC valve. Begitu pula juga dengan pompa yang belakang. LS valve saya sudah pernah jelaskan cara kerjanya di video saya sebelumnya, bahwa LS valve ini hanya berfungsi meminimumkan sudut pompa ketika dalam kondisi netral. Ya, jadi dalam kondisi netral attachmentnya, maka sudut pompa akan diminimumkan secara otomatis. Tujuannya untuk mengurangi fuel consumption. Kemudian di sini ada PC valve. PC valve di sini fungsinya untuk meminimumkan sudut pompa ketika mendekati relief. Tujuannya agar engine tidak terbebani. Antara torque dengan RPM-nya nanti si engine itu selalu konstan tanpa ada yang terbebani satupun. Itulah fungsi nanti dari PC valve. Tetapi bukan hanya LS valve yang bekerja, bukan hanya PC valve yang bekerja, tetapi nanti akan dibantu oleh pressure khususnya untuk LS, maka dia menggunakan LS solenoid atau LS EPC solenoid. Sedangkan untuk PC valve itu nanti dia menggunakan PC EPC solenoid. Dia mempunyai dua. Nah, ini adalah komponen-komponennya semua, dan untuk menggerakkan si yang mengatur pressure daripada PC EPC atau LS EPC, maka itu menggunakan pilot. Kalau kita urut jalurnya, ini adalah saluran inputnya yang standby nanti di setiap solenoidnya. Ini juga ya. Nah, dia datangnya dari sini. Kalau kita urut ke sini nanti, ini datangnya dari pilot pressure. Yaitu kurang lebih sekitar sesuai dengan settingan daripada pilot reducing, yaitu sekitar 34 kg per cm². Nah, saya akan jelaskan di sini ketika dalam kondisi engine mati terlebih dahulu. Engine mati tentunya tidak ada pressure, pompa juga tidak berputar, ya, sehingga tekanan di servo piston sebelah kiri di sini dan yang sebelah kanan di sini itu nilainya sama dengan 0, sehingga spring yang menang ya, di sini ada spring, sehingga posisi daripada servo dia mengarah ke posisi maksimum. Ini adalah tulisan maksimum. Ini juga ketika dia bergerak ke kanan maka dia maksimum. Nah,
Kemudian bagaimana ketika dalam kondisi engine sudah running dan kontrol valve dalam kondisi netral, belum digerakkan. Ketika engine sudah running, maka pompa ini mengeluarkan suplai atau tekanan dan dialirkan nanti ke kontrol valve. Ingat bahwa di kontrol valve di sini nanti ada yang namanya unload valve, di mana dia membatasi tekanan itu senilai 35 sampai dengan 45 kilo ya. Dan karena tipenya ini adalah CLSS, khususnya untuk unit Komatsu, istilahnya seperti itu ya. Sehingga tekanan yang dikeluarkan di sini sangat rendah sekali. Dan outputnya selain daripada ke kontrol valve, ini kita lihat ada percabangan. Ya, percabangan di sini nanti ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Ya. Kita lihat outputnya selain daripada ke kontrol valve, dia kemana saja? Dia ke bawah. Yang pertama standby di LS valve, standby, dan juga standby di PC valve. Tujuannya apa di PC valve standby? Supaya posisinya selalu di posisi seperti ini. Ya. Kemudian juga kalau yang kiri, nah dia juga masuk membantu kekuatan spring di sini. Kemudian dia masuk standby di LS valve dan juga masuk standby di PC valve. Nah, PC valve belum bekerja saat kondisi netral karena belum mampu tekanan daripada di sini untuk melawan kekuatan spring yang sebelah kanan. Itu pula juga dengan yang kiri sini. Karena untuk menggerakkan PC valve ke kiri itu membutuhkan 3 tekanan ya nantinya. Nah, jadi ini belum bisa bergerak. Seperti saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa ketika dalam kondisi netral yang bekerja hanya LS valve. Karena kontrol valve dalam kondisi netral dan engine sudah running, maka tekanan yang ada di sistem itu kurang lebih sekitar tekanan unload, yaitu sekitar 35 sampai dengan 40 kg per cm kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika dalam kondisi netral yang bekerja adalah LS valve, maka pressure daripada pompa ini yang sudah dibagi tadi akan masuk ke sini, tetapi belum kuat untuk melawan spring yang sebelah kanannya. Begitu pula juga dengan yang LS valve sebelah kiri. Tetapi karena secara otomatis ECM akan mengirim arus ke LS EPC, sehingga ketika LS EPC aktif, maka pilot pressure yang tadinya standby dia akan masuk, ya, dia akan masuk ke sini membantu tekanan pompa. Jadi ada 2 tekanan di sebelah, di bagian sisi daripada LS valve, yaitu tekanan pompa dan tekanan LS EPC dalam kondisi netral, sehingga menyebabkan spool LS valve bergerak ke kiri, dan untuk bagian belakang dia bergerak ke kanan. Ketika dia bergerak ke kiri, maka aliran yang dari pompa di sini yang tadinya sudah standby saat saya menjelaskan sebelumnya, itu akan masuk atau mengalir mengisi servo piston di bagian sisi kiri sini. Begitu pula juga dengan sebelah kanan. Sampai dengan tekanan oli yang masuk ke sini itu mampu mengalahkan kekuatan spring sehingga sudut pompa berubah sudut ke posisi minimum. Ya, jadi sudut pompa ketika dia dalam kondisi netral itu berada di posisi minimum. Nah, untuk melihat berapa tekanannya saat netral di sini, berapa tekanan yang masuk, bisa dibuka checkpoint untuk kode PENF, atau untuk bagian belakang itu ada PENR. Itu hanya ini, kode ini adalah untuk pengecekan checkpoint. Dan ini cara kerja ketika dalam kondisi netral. Selanjutnya ketika
kontrol valve sudah digerakkan, kalau kontrol valve sudah digerakkan, otomatis LS EPC ini sudah tidak bekerja, atau arus yang ke sini itu sudah dikurangi, sehingga ketika dalam kondisi awal digerakkan, maka LS valve yang tadinya mengalirkan oli masuk ke bagian kiri di sini, itu dia akan kembali lagi seperti semula, tertutup seperti ini. Sehingga jalur oli yang dari belakang sini, servo piston, itu nanti akan dibuang ke tangki melewati PC valve. Ingat, PC valve tidak pernah bekerja sama sekali, karena ini tahap awal dalam menggerakkan kontrol valve. Kita urut apakah ini betul jalurnya ke tangki. Kita urut ke atas ini, ya ini, kemudian ke bawah, ini kembali ke tangki. Apa yang terjadi ketika dia kembali ke tangki? Maka spring yang menang, sehingga sudut pompa kembali ke maksimum. Tujuannya kenapa dimaksimumkan? Karena ketika menggerakkan attachment memerlukan supply yang tinggi, pompa yang tinggi untuk mempercepat atau memperkuat suatu attachment. Nah, ketika attachment sudah mulai bergerak dan tekanannya sudah tinggi, kemudian dia sudah mendekati tekanan relief, maka nanti tekanan PP di sini ada dua tekanan. Kita urut, tekanan satu di sini datangnya dari pompa 1 atau pompa depan, kemudian tekanan yang kedua yang tanda panah 2 ini datangnya dari pompa belakang, dan tekanan yang ketiga di sini ini yang datangnya dari PC EPC. Kenapa harus pakai PC EPC? Sebenarnya adalah untuk membuat sudut pompa ini atau PC valve ini bekerja secara proporsional. Ya. Kalau hanya mengandalkan dua tekanan saja, otomatis ketika tekanan dua ini sudah bisa mengalahkan kekuatan spring di sebelah kiri, otomatis langsung tiba-tiba berubah ke sudut minimum tanpa berubah secara perlahan. Dengan adanya PC EPC solenoid ini, tekanan pompa di sini tetap bekerja untuk melawan kekuatan spring, tetapi nanti pengaturannya mulai dari awal minimumnya mereka sampai dengan titik minimum sudut pompanya itu nanti diatur secara proporsional supaya tidak langsung ke posisi minimum. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Kalau ketika langsung mengarah ke posisi minimum tanpa dilengkapi dengan PC EPC, otomatis tenaga saat itu langsung drop. Nah, jadi ketika sudah hidrolik sudah mengalami relief, maka PC EPC solenoid ini akan aktif dan mengalirkan pilot pressure masuk ke sini secara proporsional. Sehingga yang tadinya posisi sudut pompa maksimum, karena dia sudah mampu melawan kekuatan spring, maka kamar yang sini akan pindah ke kiri, sehingga suplai oli yang tadinya mau dibuang ke tangki tertutup dan dialirkan masuk untuk mengisi kembali ke sini. Sehingga ketika ada oli yang masuk ke sini, maka sudut pompa berubah menjadi minimum. Tujuannya agar engine tidak terbebani. Ingat, berarti yang bekerja ketika dalam kondisi relief, mendekati relief, maka PC valve. Ketika dalam kondisi netral, maka LS valve. Nah, sedangkan yang tulisan-tulisan pinggir sini ini adalah keterangan ya, keterangan-keterangannya saja. Nah, ketika dalam kondisi digerakkan attachment-nya tadi, awal mulai digerakkan, pressure yang di sini kan masih rendah dan LS EPC-nya juga sudah mulai turun. Dan ketika kontrol valve sudah mulai digerakkan, maka di sini ada tekanan PLS. Ini namanya tekanan ES, datangnya dari
kontrol valve saat digerakkan, supaya dia posisinya selalu seperti ini, agar sudut pompanya maksimum saat awal mulai digerakkan tadi. Kebetulan saya lupa jelaskan tadi waktu dalam kondisi awal mulai digerakkan. Nah, datangnya dari LS kontrol valve. Kita urut, ini ada dua, kebetulan ini juga dari kontrol valve. Kita urut yang sebelah kanan di sini PLSR, ini ke atas. Nah, ini ke sini, ikuti aja pointernya, kemudian dia ke kanan. Nah, dia dari sini, kemudian dia ke arah kiri. Nah, di sini semuanya dipertemukan LS-nya dari shuttle valve. Jadi di sini setiap kontrol valve dilengkapi dengan shuttle valve, begitu pula juga dengan yang ini, masing-masing dilengkapi dengan shuttle valve. Dan nanti shuttle valve ini yang akan mengeluarkan nanti LS untuk masuk sebagai sensingan, agar ketika LS sudah ada pressurnya atau PLS-nya sudah ada, maka sudut pompa mulai ke posisi maksimum saat awal digerakkan. Nah, ini cara kerja ketika kontrol valve awal mulai digerakkan. Kalau tadi saya sudah juga jelaskan mengenai ketika mendekati posisi relief. Jadi kita kembali lagi ke hidrolik pumpnya. Saya kira di sini saya sudah jelasin semua cara kerja di area hidrolik pump sini, mulai dari tangki sampai dengan hidrolik pumpnya. Nah, untuk pilotnya, pilot pressurnya nanti saya akan jelaskan lagi di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.